Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Kang Idod. Semoga pada malam hari ini Sobat Melihat Malam dalam keadaan sehat walafiat, diparingi banyak rezeki dan dimudahkan semua urusannya. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan membawakan suatu kisah perjalanan pribadi saya di tahun 2019 seputar misteri gedung kuno yang bersejarah, di mana gedung itu bukan saja tempat bersejarah, tapi sudah banyak memakan korban, yaitu tragedi pembantaian G30S yang terjadi di wilayah gedung tersebut, sehingga banyak terjadi keanehan dan mistik-mistik yang sangat luar biasa. Bukan saja membawa korban di tempo dulu, yaitu para gerombolan G30S PKI, namun ternyata membawa korban juga bagi orang-orang yang kemudiannya sampai sekarang ini. Baiklah, awalnya cerita ini ketika saya didatangin oleh seorang pengusaha yang mengaku bahwa dirinya pemilik lahan dari gudang berikut halamannya yang luasnya kurang lebih 900 meter yang terletak di kota Cirebon, meminta kepada saya agar saya ikut menjaga lahannya dia. Karena kebetulan letak gedung dan lahan tersebut berdekatan dengan rumah saya, kurang lebih sekitar 50 meter, akhirnya saya menyanggupin. Mungkin karena saya juga tidak bisa memungkirin ya, karena ada sistem dia memberikan gaji per bulan. Awalnya saya berjaga itu sekitar pada bulan Januari waktu itu, dan kebetulan bukan saya saja yang menjaga kondisi gedung dan lahan tersebut, tapi ada juga salah satu teman saya, sebut saja namanya Bejo. Dan selain itu, pemilik lahan tersebut juga menurunkan penjagaan dari aparat TNI, yaitu 4 orang anggota TNI yang memang diperbantukan untuk menjaga gedung dan halamannya. Memang saya memaklumin bahwa gedung dan halaman tersebut itu bersengketa secara kepemilikan lahannya. Jadi saya mengetahui bahwa gedung tersebut diklaim oleh salah satu pihak lain juga. Maka dijagalah oleh kami dan teman kami beserta anggota TNI tersebut. Betul juga, hampir 1 minggu saya berjaga di situ. Ternyata pihak lain yang mengklaim gedung tersebut itu mendatangkan massa yang jumlahnya tidak kira-kira. Bahkan 2 mobil truk, semua sepertinya anak muda. Entah itu dari mana. Akhirnya terjadilah memang situasi yang di luar kendali. Dan alhamdulillah aparat TNI beserta kami mencoba meredakan situasi-situasi yang memang pada saat itu cukup rumit juga. Tapi alhamdulillah dengan susah payah kami bisa menyadarkan Komandan Regunya bahwa pengakuan beliau, dia disuruh oleh salah satu pemilik yang mengaku pemilik lahan gedung kuno tersebut. Memang gedung
kuno tersebut sebetulnya mempunyai sejarah dan cerita yang sangat panjang. Di tahun-tahun yang masa lampau, ketika di zaman setelah kemerdekaan, tahun 1963, itu terjadi tragedi G30S. Banyak orang-orang yang dibunuh di situ, bahkan dipenggal kepalanya. Nah, kebetulan waktu itu selain gedung bersejarah yang berdiri waktu itu cukup megah di tahun 1963, di sampingnya juga memang terdapat pohon-pohon besar, pohon-pohon karet yang besar. Cukup menyeramkan. Jadi singkat kata, setelah tragedi kejadian pembantaian G30S PKI tersebut di lahan kebun karet tersebut, maka seketika itu tempat itu menjadi sangat angker sekali. Bahkan pernah tempat tersebut dijadikan asrama untuk petugas TNI dan keluarganya. Namun entah bagaimana tidak berjalan lama. Sepertinya beberapa perumahan yang memang didirikan secara non permanen untuk anggota-anggota TNI dan keluarganya itu ditinggalkan. Ya mungkin kasusnya seperti itu. Sangat-sangat mengganggu bagi orang-orang yang di sekitarnya. Entah itu keberadaan makhluk-makhluk astral yang di situ, atau juga mungkin jiwa-jiwa yang mati dalam kondisi penasaran. Bisa saja terjadi mungkin pada saat pembantaian G30S. Tidak semuanya orang yang terbantai itu memang masuk dalam kelompok G30S. Bisa saja mungkin rakyat biasa yang hanya ikut-ikutan karena memang penghakiman massa ini sangat kejam, itu terjadi di situ. Nah, singkat cerita, dari tahun demi tahun berjalan, akhirnya pihak pemilik awal itu beritikad mau membangun suatu bangunan yang baru, hingga diratakanlah bangunan bersejarah itu. Berikut pohon-pohon karet itu ditumbangkan semua. Nah, waktu itu saya memang mendengar, karena saya asli penduduk situ ya. Ada kejadian yang sangat-sangat di luar nalar. Beberapa petugas yang mau merubuhkan gedung maupun pohon-pohon yang ada di sekitarnya yang memang sudah cukup tua, besar-besar sekali, itu semuanya sakit hingga diurungkan kembali. Beberapa kali kemudian diganti oleh petugas lain, sama seperti itu. Akhirnya maka didatangkanlah seorang yang mungkin sepertinya kiai apa paranormalnya untuk mensyariati kondisi-kondisi mistik yang ada di sekitar rumah kuno dan kebun karet tersebut. Ya alhamdulillah akhirnya berhasil juga, walaupun memang ada korban. Bahkan beberapa alat berat secara di luar logika itu pada malam hari dia terbakar sendiri. Padahal tidak ada aktivitas mesin yang berjalan ataupun orang-orang di sekitar situ nggak ada. Jadi ditinggalkan waktu malam hari, namun dia terbakar. Banyak sekali terjadi keanehan yang di situ. Akhirnya singkat cerita, setelah semuanya diratakan, maka dibikinlah suatu bangunan seperti ruko-ruko, dan ada bangunan yang besar sepertinya swalayan. Nah, pemilik awal memang berusaha untuk memasarkan lahannya, karena memang
letaknya strategis sekali di kota Cirebon. Namun lagi-lagi beberapa usaha yang dia lakukan itu sepi, baik ruko maupun swalayannya. Padahal semua sarana dan barang-barang yang mau dipasarkan itu sudah lengkap sekali di situ, baik itu baju, elektronik, sepatu, dan lain-lain. Sepertinya sepi. Bahkan beberapa karyawannya hampir setiap minggu itu terjadi kesurupan. Ada saja. Akhirnya singkat cerita, sampailah kondisi-kondisi tersebut di zaman tahun 2021, di mana saya itu menjaga gedung tersebut. Namun bangunan kunonya sudah rata sekarang. Hanya berdiri sekitar 6 ruko. 6 ruko yang di kiri 3, yang di kanan 3. Namun itu juga ruko terbengkalai. Tidak ada satupun orang yang mau menyewa. Nah, mungkin karena kondisi situasi yang sudah berubah, si pemilik lahan ini memang mau mengaktifkan lagi tanah dan bangunan ruko tersebut, dan juga mau menyelesaikan sengketanya dengan pihak lain, maka diturunkanlah saya berikut teman saya dan sebagian dari anggota TNI untuk menjaga kondisi bangunan ruko tersebut. Pada suatu saat, kalau saya masih ingat, kalau nggak salah ya, sekitar waktu itu hari Kamis. Saya waktu itu seperti biasa berjaga dengan teman saya Bejo, dan dibantu oleh 2 orang dari anggota TNI, yang dimana kebetulan 2 orang tersebut sedang menjalani sip jaga malam. Seperti biasa di hari-hari yang lain juga, sambil menunggu kita iseng-iseng, sambil ngopi, sambil ngobrol, kita rutinitas ya, bermain gaple. Akhirnya kita bermain gaple dengan rekan-rekan yang lain. Nah, kurang lebih sekitar pukul 11 malam ya, itu tiba-tiba di halaman dalam itu terlihat cahaya yang sangat terang. Waktu itu pikir saya, ini hanya saya saja yang melihat. Ternyata semua yang teman-teman saya yang bermain gaple juga melihat. Ternyata apa? Itu adalah sebuah pohon mangga yang terbakar. Akhirnya secara serentak, spontanitas, saya bersama rekan-rekan mendatangi tempat tersebut, walaupun memang lokasinya agak ke dalam. Kemudian saya datang dengan 3 teman lainnya. Ternyata betul, api sudah berkobar, membakar pohon mangga yang cukup besar. Kami semua bertanya-tanya, ini kok ada pohon yang terbakar? Padahal di situ tidak ada bakaran sampah, tidak ada juga petir, tidak ada juga orang buang puntung rokok. Ini sangat aneh sekali. Tapi sejenak itu saya abaikan. Karena apa? Takut api itu merambat. Hingga saya berserta lainnya mencari air. Kami tergesa-gesa. Kebetulan di samping pohon tersebut kurang lebih 10 meter itu ada sumur tua. Jadi saya timba airnya. Kebetulan ada semacam timbaan di situ, walaupun hanya manual. Akhirnya saya gotong royong untuk memadamkan api tersebut. Alhamdulillah kurang lebih hampir 1 jam lah. Akhirnya api padam. Kemudian kita saling bertanya. Bahkan Bejo bertanya, Kang Idon,
tadi ada yang bakar-bakar nggak di sini? Ya nggak ada lah, kata situ. Ini kan di dalam. Nggak, memang tidak diperbolehkan bakar-bakaran apapun di sini. Tapi kok terjadi kebakaran pohon. Nah, timbul pikiran-pikiran yang memang ke arah sisi-sisi yang negatif. Saya paham betul karena lokasi tersebut memang sangat terkenal dengan keangkerannya. Di sisi lain, di samping bawaan dari bangunan dan halaman yang angker tersebut, kondisi kepemilikan juga menjadi bermasalah karena terjadi sengketa. Nah, inilah yang menambah runyamnya kondisi waktu itu. Bisa jadi pemilik yang menuntut juga mungkin merasa dirinya dirugikan. Dia mungkin menggunakan sisi-sisi spiritual, apa sisi-sisi mistik. Maka semakin merunyamlah situasi waktu itu. Namun apa mau dikata, sobat malam, lihat malam, karena memang ini tugas saya dan rekan-rekan saya juga, ya saya harus melaksanakan kewajiban ini dengan baik. Walaupun memang ada perasaan yang memang agak merinding, agak membuat bulu kuduk semua, bukan saya aja, berdiri. Bukan itu saja, di mana bangunan ruko yang 6 buah itu berdiri di kiri dan di kanan. Kebetulan saya biasa main gaple itu posisi di antara 2 ruko tersebut, karena itu halamannya terpisah cukup luas ya, antara satu ruko dengan ruko lain itu ada sekitar 5 meter. Jadi yang sebelah kanan itu 3 ruko, itu semua lantai 3. Yang sebelah kanan itu juga 3 ruko, itu lantai 3 juga. Nah, inti antara ruko yang sebelah kanan dan sebelah kiri ini jaraknya sekitar 5 meter. Dan kita ada di situ, bikin base camp di situ sambil ngopi, sambil bermain gaple. Nah, pada saat hari yang lain, ketika saya waktu itu kena bagian jaga, waktu itu dengan bejo dan masih dengan 2 orang keamanan dari anggota TNI. Seperti biasa saya bermain gaple. Namun karena kondisi-kondisi situasi waktu itu agak mendung, saya dengan tidak sengaja saya melihat ke arah kiri, ke ruko, ke lantai 3. Kebetulan ruko-ruko tersebut dinyalakan lampunya, walaupun dengan penerangan apa adanya. Saya melihat sekali jelas bahwa di atas, di lantai 3 itu yang memang jendelanya terbuat dari kaca, itu saya melihat seorang perempuan dengan rambut yang panjang, dengan pakaian yang serba putih. Sepertinya dia menatap ke arah bawah kepada kita semua yang sedang bermain gaple. Saya sempat terhenyak waktu itu, sempat kaget. Saya melirik ke atas. Nah, dia kebetulan melirik ke saya, melihat saya, kaget saya. Sampai saya waktu itu seperti terkesima, tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Bejo menepuk paha saya. Ayo Kang Idot, jalan. Karena memang waktu itu giliran saya harus menurunkan kartunya. Namun serentak saya itu karena kaget ditepuk Bejo, seperti melamun saya itu. Terhentak saya. Akhirnya yang lain berkata kepada saya, Kang Idot, kenapa? Sepertinya lagi nggak sehat ya? Enggak Pak, kata itu. Bukan itu. Tadi barusan saya secara tidak sengaja, karena memang kondisi waktu itu mendung,
saya melihat ke atas, barangkali turun hujan. Ternyata setelah saya ngelihat ke atas, mata ini tidak bisa dipungkirin. Saya menatap ke arah ruko yang bagian tengah di lantai 3, Pak. Dan saya melihat seseorang. Kang Idot sing ngelamun kali. Mana ada orang, kan kosong semua di sini. Iya Pak, saya juga menyadarin hal itu. Maksud saya sepertinya bukan orang, Pak, kata itu. Ini sesuatu yang memang hal-hal yang sangat ganjil. Gak mungkin ada orang di atas, apalagi ruko itu sudah lama kosong. Akhirnya setelah saya menceritakan tersebut, kalau sebetulnya teman saya Bejo sih, sebetulnya dia sudah memahami sekali cerita mengenai kondisi-kondisi di ruko tersebut. Namun bagi yang 2 orang TNI, sepertinya dia tidak percaya. Ya saya memaklumin, pertama dia bukan asli dari situ, dari tempat saya ini. Kedua, mungkin background dia kan bukan orang-orang spiritual. Dia mungkin terbiasa tertempa dalam bentuk-bentuk fisik, hingga apapun yang dia lihat anggap itu khayalan. Tapi itulah kenyataannya. Akhirnya kita melanjutkan lagi permainan tersebut, akhirnya selesai. Nah, dari hari ke hari saya melakukan rutinitas jaga tersebut. Sampailah waktu itu ada petugas dari TNI itu, karena mungkin kondisi-kondisi, ya mungkin kondisi dia lelah apa bagaimana, dia akhirnya memutuskan akan tidur di situ. Sempat saya katakan bahwa kalau di sini harus berhati-hati, Pak, karena bagaimanapun kondisi di tempat ini sudah terkenal keangkerannya. Jadi Bapak harus waspada. Dia senyum saja waktu itu. Sepertinya ucapan saya ini hanya mungkin didengar dari kanan keluar dari kiri. Tapi walaupun bagaimana saya sudah sampaikan. Waktu itu sebut saja anggota dari TNI itu sepertinya dia komandan dari teman-teman yang lain. Sebut saja nama inisialnya Pak Tony. Nah, Pak Tony ini usianya sudah cukup lumayan sangat tua ya, sekitar 53 tahun. Mungkin dia sudah banyak makan asam garam lah di luaran sana, karena dia juga pernah bertugas di Kalimantan, bertugas di Sumatera, dan banyak daerah, hingga menjadikan dirinya menjadi tangguh terhadap situasi-situasi yang kondisi seperti ini. Apalagi seperti yang kondisi di Cirebon ini, bahkan dia di hutan juga sudah banyak mengalami hal-hal yang cukup seram. Kalau saya berbincang-bincang dengan Pak Tony tersebut, akhirnya Pak Tony rencananya mau menginap di situ. Nah, di situ kebetulan satu ruko itu di bagian bawah itu memang ada tikar, kemudian ada juga meja, kursi, dan kompor untuk memasak air lah. Nah, maka tidurlah Pak Tony sendirian di situ. Saya pulang karena memang waktu jaga sudah habis, sekitar jam 12 malam. Semua pulang, akhirnya Pak Tony sendiri tidur di situ. Nah, besok harinya ketika saya datang ketemu dengan Pak Tony, sepertinya Pak Tony itu mukanya pucat pasi, seperti tidak seperti biasanya. Biasanya dia bergairah, humoris. Ini sepertinya diam saja. Bahkan beberapa kali saya tanya, sepertinya dia kurang respon. Akhirnya Bejo itu kemudian ikut membantu saya bertanya ke Pak Tony. Pak Tony, kok bisa seperti ini sih? Ada apa Pak Tony? Pak Tony hanya diem. Akhirnya
teman Pak Tony yang lain juga ikut bertanya ke Pak Tony. Akhirnya Pak Tony mungkin dengan berat hati, ya karena mungkin dia levelnya memang sudah cukup berpengalaman terhadap hal-hal mistik, namun di sini berbeda. Ternyata Pak Tony bercerita, pada malam itu Bang Idod, saya itu sedang istirahat mau tidur sambil lihat TV. Padahal ruang pintu gerbang depan itu sudah saya gamblok. Tidak mungkin orang akan masuk karena posisi pintunya cukup tinggi, ada 3 meteran dengan posisi plat baja. Jadi tidak mungkin orang akan masuk. Nah, sekitar pukul 2 katanya sih, pintu ruko itu ada yang ngetuk. Saya kaget, pikir saya bejo apa Kang Idod yang kesini gitu. Namun saya kan di pintu ruko kan tidak pernah dikunci. Karena apa? Ya percuma dikunci juga karena pintu gerbang depannya sudah dikunci. Akhirnya karena saya waktu itu antara ngantuk dan tidak ngantuk, waktu Pak Tony bercerita sekitar pukul jam 2 tersebut, pikir saya mungkin Pak Bejo lah apa Kang Idod karena punya kunci gerbang luar gitu. Akhirnya saya bicara, masuk gitu. Jadi Pak Tony menyarankan yang kepada orang-orang yang ngedor pintu itu agar masuk. Masuk aja Kang Idod apa Bejo. Ternyata setelah itu pintu terbuka. Ternyata apa? Sobat lihat malam. Bukan saya yang ada waktu itu dan bukan juga Bejo. Ternyata sosok perempuan dengan muka yang sangat pucat dan berpakaian serba putih. Dia membawa semangkok makanan, entah itu apa. Dia datang kemudian meletakkannya di meja. Kata Pak Tony, saya waktu itu kaget kok ada perempuan di situ. Namun sepertinya Pak Tony itu tersima, maksudnya dia tidak bisa bergerak dan hanya menyaksikan saja. Akhirnya dengan tanpa basa-basi perempuan itu meletakkan makanan dan minuman, kemudian dia keluar lagi dan pintu kemudian dia tutup sendiri. Waktu itu kurang lebih 10 menit setelah Pak Tony itu mulai menyadarkan dirinya, dia kaget. Jangan-jangan ini mimpi begitu ya. Namun setelah dia ngelihat sesuatu yang di meja yang waktu itu dibawakan oleh perempuan dengan baju putih tersebut, membawa piring dan sebuah air minum, ternyata ada di situ. Jadi Pak Tony berpikiran saya bukan mimpi, karena memang ada barangnya yang tadinya sama sekali tidak ada. Nah, setelah melihat sepertinya semangkuk mie waktu itu dan segelas kopi, namun kembali di mana Pak Tony mendadak waktu itu lapar sekali. Pada saat dia mau minum, dia teringat bahwa ini minuman tidak wajar. Dan mie, semangkuk mie juga ini tidak wajar datangnya. Karena kok ada perempuan yang membawakan suatu makanan dan minuman yang memang tidak tahu, tidak ada orang satupun di tempat itu. Akhirnya mengingat kembali proses itu, Pak Tony mengurungkan niatnya. Walaupun terasa waktu itu perut sangat lapar sekali dan mulut sangat kehausan. Akhirnya karena mungkin Pak Tony itu memang seorang perwira, akhirnya dia coba rilekskan kembali dan dia berusaha untuk tidur, melupakan makanan dan minuman yang ada di meja tersebut. Nah, pagi harinya
ketika dia bangun sekitar pukul 6, Pak Tony kaget. Masih ada mangkok dan gelas yang diletakkan di atas meja. Akhirnya Pak Tony karena penasaran coba dia ambil gelasnya. Ternyata apa? Setelah dia cium, itu bukan kopi lagi. Ternyata itu seperti air yang dari comberan. Bahkan setelah dia mangkok, ternyata apa? Itu cuma daun-daun, seperti daun dari rumput-rumputan. Nah, untungnya Pak Tony tidak meminum dan memakan makanan yang waktu itu. Nah, disitulah Pak Tony merasa dirinya, walaupun tadinya dia merasa dia sudah berpengalaman di hutan atau di tempat-tempat yang memang sangat terpencil waktu bertugas, namun di sini berbeda. Setelah itu, setelah mendengar cerita Pak Tony, akhirnya saya berkata kepada Pak Tony, bukankah saya sudah wanti-wanti Pak Tony, hati-hati kalau di sini. Ya itulah Kang Idot, untung saya juga masih ingat ucapan Kang Idot, di mana saya mau memakan dan meminum. Waduh, saya waktu itu spontanitas, karena ini memang di luar nalar ke saya. Akhirnya saya urungkan, walaupun terasa waktu itu sekonyong-konyong, perut itu terasa lapar dan kerongkongan itu sangat haus sekali. Nah, disitulah mulai kondisi Pak Tony itu mempercayai hal-hal yang memang terjadi dan mistik, penuh misteri di dalam gedung-gedung dan ruko-ruko yang dia jaga bersama kami itu. Nah, di waktu yang lain pernah juga kita mengalami. Ada petugas dari TNI waktu itu, dia memaksakan diri mau mandi dengan air yang ada di sumur tua tersebut. Waktu itu tidak terlalu malam, sekitar pukul 9 lah. Mungkin karena dia dari kantor belum sempat mandi, akhirnya dia langsung bertugas dan dia mandi di sana. Namun apa sobat melihat malam, baru saja dia membuka pakaian dan celana dalamnya, akhirnya dia lari dari sumur tersebut, bahkan mendatangin kita. Sungguh aneh, dia hanya menggunakan cawat sambil teriak-teriak, ada ular, besar sekali. Nah, saya sampai antara bulu kunduk ini merinding dan perasaan geli gitu. Namun itulah yang terjadi sobat melihat malam. Nah, di belakang, kebetulan memang sudah lama di belakang halaman tersebut itu memang ada tower cukup tinggi lah, sebagai waktu itu digunakan untuk sarana jaringan daripada jaringan Indosat. Setelah kemudian masa berlakunya habis dan kebetulan saya juga ada di situ, maka jaringan Indosat ini akan dibongkar. Letaknya agak belakang. Nah, kebetulan yang membongkar itu kontraktor dari Jakarta. Saya sudah wanti-wanti, hati-hati kalau di sini Mas, begini. Dia ada sekitar 7 orang. Dia membongkar tower dari atas sampai ke bawah. Kurang lebih sampai menjelang 5 hari pembongkaran tower itu baru sebagian. Itu ada petugas yang tergencet oleh tower. Akhirnya kakinya patah dua-duanya. Maka masuklah dia ke rumah sakit. Satu waktu juga alat-alat berat dia semuanya macet. Akhirnya saya kasih saran, coba kalau di sini berdoa, minta izin pada Allah agar diberi keselamatan. Nah,
Disitulah akhirnya selesailah pekerjaan tersebut, walaupun memang sangat penuh dengan kendala hingga memerlukan waktu 1 bulan. Padahal kalau dikerjakan itu selesai 1 minggu, itu 1 bulan. Ada saja permasalahannya. Jadi itulah lika-liku yang saya alami di mana saya menjaga rumah dan gudang yang sudah sangat lama penuh dengan misteri. Pada saat itu, ya, keberadaan dan keangkeran dari lahan tersebut akhirnya diyakinin oleh anggota TNI. Banyak terjadi korban-korban orang-orang pada saat sekarang juga. Kadang kita terlihat banyak jeritan-jeritan, ada tangisan, ada teriakan, dan itu saya mendengar semua. Bukan saya saja, semua anggota yang jaga. Bahkan suatu saat karena TNI itu yang jaga itu spontanitas, di mana ada teriakan yang sangat kencang dan tangisan yang luar biasa, dia spontanitas mengejar suara itu, arahnya ke dalam, ke bagian halaman yang dulu bekas gedung kuno yang sudah dibongkar. Saya sudah ingatkan, sudah Pak, itu hanya teriakan-teriakan dalam bentuk astral. Namun karena itu spontanitas, jiwa satrianya keluar untuk menolong, dia langsung melesat ke dalam. Akhirnya kita bertiga juga mengikutin. Saya takut kalau terjadi apa-apa. Betul juga, setelah dia masukin teriakan itu, ternyata dia kesurupan di sana. Sampai kita bertiga memegang anggota tersebut. Tenaganya luar biasa. Ya alhamdulillah, berkat pertolongan orang-orang yang ada di sekitar kita, kebetulan masih ada kiai, akhirnya tersadarkan juga anggota tersebut. Nah, itulah banyak sekali tragedi, sungguh yang sangat menyedihkan sekali. Barusan waktu itu saya bertemu dengan Pak Tony pada saat sore hari. Saya bertanya, Pak Tony, kapan jaganya nih? Insya Allah Kang Idot, nanti malam saya jaga. Ya udah kalau gitu kita bareng-bareng jaga. Namun ya itu mungkin kalau takdir itu urusan Allah. Setelah malam harinya, di saat saya masuk dinas berjaga di ruko tersebut sekitar pukul 7, ternyata Pak Tony tidak hadir-hadir. Saya telepon ibunya, tidak ngangkat teleponnya. Ternyata ada temannya Pak Tony, petugas yang satunya itu, dia datang. Dia mengabarin bahwa Pak Tony meninggal dunia. Wallahu alam, itu karena situasi apa saya tidak paham. Intinya mungkin itulah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat itulah saya mengundurkan diri karena memang sudah sangat tidak kondusif bagi saya sendiri. Itulah Sobat Melihat Malam, apa yang terjadi pada saat tahun 2021 yang saya alami sendiri. Memang keangkeran di situ sangat terkenal sekali. Jadi saya sendiri sangat riskan untuk selamanya ikut berjaga di ruko yang memang sudah sangat terbengkalai. Akhirnya saya mengundurkan diri, izin kepada pemiliknya, dan sampai saat ini juga gedung tersebut masih bersengketa. Itulah Sobat Melihat Malam yang bisa saya sampaikan. Semoga cerita ini bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.